Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasan Basri, Ketua DPD Partai Gelora Indonesia Kota Tasikmalaya. Yang hari ini kita masuk dalam rangkaian sosialisasi kebijakan partai dalam acara Rohkop Cap Partai Gelora Indonesia tingkat kecamatan. Yang hari ini adalah Kecamatan Tawang. Hari ini kita membawa isu yang sangat besar, yaitu tentang isu kemiskinan di Kota Tasikmalaya, pemerataan pembangunan yang tidak merata, dan itu yang kita sampaikan isu ini. Lalu kita menawarkan tidak hanya sekedar menawarkan isu, tapi juga menawarkan solusi-solusi. Solusi yang ada adalah kita harus membangun riset terhadap terhadap fenomena yang anomali di Kota Tasikmalaya. Ini ibu kota peringkat timur, tapi menurut data BPS adalah kota termiskin di Jawa Barat. Dari hasil riset itu kita kembangkan menjadi kebijakan-kebijakan nyata yang akan datang kita tawarkan dan kita akan aplikasikan ketika kita menjadi pemimpin di Kota Tasikmalaya. Kebijakan-kebijakan itulah memerlukan seorang sosok yang memiliki energi besar, yang dia cerdas dan juga berpengalaman. Maka pada akhirnya kita mendukung tidak hanya mencalonkan legislatif di pemilu 2024, tapi kita ikut serta dalam mencalonkan calon wali kota Tasikmalaya di bulan November 2024. Dan hari ini kita deklarasikan, kita sosialisasikan dukungan kita kepada Piman Al-Farisi Ramadan, karena menurut kita dia memiliki ide-ide besar untuk membawa arah baru kota Tasikmalaya jauh lebih baik. Untuk masalah kemiskinan, pemerataan itu penting bagi kita, karena kota Tasik adalah kota kreatif, kota industri kreatif. Perlu kita tingkatkan yang namanya kapasitas produksi kita di industri kreatif. Perlu kita tingkatkan namanya brand produk kota Tasikmalaya. Selain UMKM yang kita tingkatkan, UMKM itu perlu didukung oleh polisi, oleh kebijakan yang strategis, kebijakan yang aplikatif. Harus ada keterlibatan pemerintah dalam menghadirkan market untuk membeli produk-produk di Tasikmalaya. Setelah dia melakukan tadi, meningkatkan kapasitas produksi, meningkatkan kualitas produksi, meningkatkan citra brand dari sebuah produk yang dihasilkan dari kreatif Kota Tasikmalaya, maka dorong pula untuk menghadirkan para pembeli, jaringan-jaringan market yang lebih luas untuk menopang tadi sehingga pemerataan ini hadir. Ketika industri menjadi besar, para pengusaha ini tidak boleh lupa terhadap orang-orang yang membesarkannya, terhadap karyawannya. Tidak boleh lagi ada di Kota Tasikmalaya masyarakat atau pekerja ini gajinya di bawah UMR kota. Dia harus melampaui UMR kota, karena pada dasarnya industri besar itu ditopang oleh para pekerja-pekerja yang kreatif, para pekerja-pekerja yang bekerja keras. Perusahaan harus mendukung. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kenapa ini juga menjadi kota miskin. Itu dia tidak lepas dari sebuah fenomena kota Tasik ini sulit bergerak dari kota yang tidak sehat menjadi kota sehat. Kita lihat sanitasi buruk terjadi di Kota Tasikmalaya. Ruko-ruko besar saja di Kota Tasikmalaya banyak yang tidak memiliki sistem sanitasi. Dia buang itu hasil kotorannya, hasil produksi rumah tangganya, jadi buang langsung ke sungai. Ini perlu kita entaskan. Program yang namanya sanitasi komunal harus kita tingkatkan, bahkan harus merata di seluruh kota. Sehingga apa? Sehingga kesehatan hadir, maka beban biaya kesehatan akan menurun. Selama ini beban kesehatan di Kota Tasikmalaya sangat besar. PAD kita kecil, PAD kita habis untuk membiayai gaji dan kesehatan. Ini harus kita rubah pola hidup sehat dalam masyarakat. Harus ada polisi, harus ada dukungan dari pemerintah, terobosan pemerintah untuk menjadikan Kota Tasik menjadi kota sehat. Lalu juga pusat-pusat pertumbuhan ekonomi itu bukan hanya ada di Hajet, bukan hanya dimiliki oleh pengusaha-pengusaha menengah atas, dia harus hadir di sudut-sudut kota. Pasar-pasar harus dihidupkan, market-market di pinggiran-pinggiran kota ini harus dihidupkan, wisata-wisata kreatif harus dihidupkan, sehingga terjadi pemerataan ekonomi, sumber-sumber ekonomi baru muncul, sumber-sumber ekonomi bagi anak-anak muda yang lulus SMK kadang-kadang bingung dia harus ngapain, dia harus kerja. Ini harus tumbuh. Mereka lulus tidak untuk menjadi pekerja, mereka juga lulus untuk menjadi pengusaha-pengusaha baru. Ini harus didorong.
dan ide-ide besar lagi yang kita siapkan yang nanti akan kita tawarkan bagi pada calon-calon konstituen kita, calon masyarakat kita. Banyak ide-ide besar nanti kita akan tawarkan kepada mereka. Sehingga pada ujungnya kota Tasikmalaya bukan sekedar keluar dari zona kemiskinan, tapi kota Tasikmalaya menjadi kota yang tumbuh berkembang menjadi kota elit di Indonesia, terutama di Jawa Barat. DPC Gelora Indonesia Kecamatan Tawang mendukung Piman Arvaniji menjadi wali kota Tasikmalaya.